Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan mengulas tentang permasalahan yang masih saja terjadi di Amerika Serikat dan Amerika Serikat harus segera memfollow up karena unjuk rasa yang berkaitan dengan ini, yaitu Black Lives Matter masih terus dilakukan tidak saja di Amerika Serikat tapi juga di negara-negara lain di dunia. Kali ini saya akan mengulas berdasarkan data-data yang terbaru yang bisa kita simak bersama apa sebetulnya yang menyebabkan rasisme terjadi di Amerika Serikat, khususnya terhadap African Americans atau Black people. Mari kita simak bersama supaya kita tahu apa sih sebetulnya yang mendasari terjadinya unjuk rasa yang menyuarakan tentang anti rasisme di Amerika Serikat. Mari. Nah, kali ini saya akan membahas atau mengulas mengapa Amerika membara dan memanas lagi, khususnya dalam kaitannya dengan unjuk rasa anti rasisme yang menjadi sorotan dunia saat ini. Nah, Amerika betul-betul harus menindaklanjuti tentang hal ini. Nah, saya akan mengungkapkan data-data yang lain dengan yang sebelumnya, dan lebih dalam lagi saya akan mengulas mengapa rasisme sistemik itu terjadi di Amerika Serikat dan membuat kaum Black people itu ingin memperjuangkan anti rasisme agar kehidupan mereka lebih baik lagi di masa depan. Mari kita simak. Nah, yang pertama adalah tentang penghasilan. Seperti yang kita ketahui bersama, penghasilan adalah inti dari apakah seseorang itu sukses dalam kehidupannya atau tidak, itu salah satu indikatornya. Nah, sebagai important part dari American Dreams, itu adalah anak-anak kita atau anak-anak Amerika Serikat generasi muda itu memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik dibandingkan orang tuanya. Nah, sayangnya untuk orang-orang kulit hitam, kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi itu kurang terpenuhi. Seperti yang kita lihat di berbagai kota besar di Amerika Serikat, dari mulai New York, Newark, Chicago, Houston, Los Angeles, hingga Memphis di sini, dan Detroit, kita lihat di sini yang blue itu lebih tinggi dibandingkan yang brown. Nah, yang brown ini atau kuning tua ini adalah orang kulit hitam. Nah, kalau di rata-rata hampir di seluruh state di Amerika Serikat itu, kehidupan orang kulit hitam itu memiliki penghasilan yang jauh lebih rendah dibandingkan orang kulit putih. Nah, tentunya ini memicu ketimpangan sosial yang sangat signifikan. Selanjutnya, dari segi kekayaan, secara umum, kekayaan orang kulit putih atau orang kulit bule atau orang bule adalah 17 kali lebih tinggi dibandingkan orang kulit hitam. Nah, kalau kita lihat dari tahun 1989 hingga 2009 ini, data tahun kemarin ya, kita lihat di sini orang kulit hitam ini kekayaannya itu jauh lebih rendah, hanya sekitar 6 triliun dolar Amerika Serikat, sedangkan orang kulit putih tahun 2019 kekayaannya meliputi 102 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1989 itu kekayaan orang kulit putih itu sudah sekitar 20 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara orang kulit hitam itu mendekati zero di sini. Dan peningkatnya tidak signifikan ini untuk orang kulit hitam. Bayangkan mulai meningkat 2013, kemudian 2016, kemudian 2019. Sementara di sini Amerika Serikat bulenya
itu kekayaannya meningkat sangat drastis mulai 2001 hingga 2019 ya. Jadi ini menimbulkan ketimpangan lagi di bidang perekonomian. Nah, selanjutnya masih dalam hal kekayaan per kapitanya, orang kulit hitam itu jauh lebih rendah dibandingkan orang kulit putih di sini. Perbedaannya cukup signifikan, terlihat di sini hampir sekitar 20 mencapai 20k dolar Amerika Serikat ya di tahun 2018. Dan ini sama perbedaannya dari mulai 2002 hingga 2018 itu perbedaannya sama. Ini tidak ada perubahan yang signifikan untuk orang kulit hitamnya. Nah, selanjutnya dengan seiringnya kekayaan, penghasilan yang dikaitkan dengan race yang ada di Amerika Serikat, yaitu Asian, kemudian Hispanic, kita lihat Black ini, walaupun tidak yang paling rendah ya, kalau yang paling rendah adalah American Indian dan Alaska Native ya. Ini Black ini hanya 15%, sementara Asian itu lumayan tinggi loh, ke sekitar 49%. Kemudian White itu 25%, kemudian Hispanic itu 18,2% ya. Jadi ini juga menimbulkan kecemburuan sosial dari segi penghasilan. Nah, bagaimana dengan kepemilikan rumah? Nah, ternyata Black people ini juga terendah dari segi kepemilikan rumah, hanya 44%, sementara orang kulit putih itu sekitar 74%, kemudian Hispanic 49% ya. Jadi ini juga menimbulkan ketimpangan yang sangat menyedihkan untuk orang-orang kulit hitam. Nah, ini data terbaru yaitu tahun 2020. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Kalau tadi kita sudah bicara tentang kekayaan, penghasilan, sekarang pendidikan. Nah, ternyata dari segi pendidikan, kesempatan orang kulit hitam untuk mendapatkan pendidikan dari segi kredit untuk advance course atau courses yang lebih maju itu juga sangat rendah. Di sini untuk semua mata pelajaran itu Black people itu hanya 23%, sementara orang kulit putih itu 40%. Nah, di bidang matematika itu lebih buruk lagi. Orang kulit hitam hanya 6%, dan di bidang ilmu atau IPA ya, ilmu pengetahuan alam atau natural resources, ini rendah juga, yaitu orang kulit hitam kesempatannya hanya 8% dibandingkan orang kulit putih yang 2 kali lipatnya ya. Jadi dari segi pendidikan juga terjadi kesenjangan yang sangat signifikan antara orang bule dan orang kulit putih. Nah, selanjutnya bagaimana di tingkat universitas ya, antara kaum kulit hitam dan kaum bule. Nah, kita lihat di sini dari tahun 1964 hingga tahun 2018 itu perjalanan untuk orang kulit hitam mendapatkan fasilitas di kampus itu masih rendah. Jadi tahun 2018 hanya mencapai 25%, sementara orang kulit putih mencapai 35%. Bedanya sekitar 10% kesenjangan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih dalam mendapatkan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi atau kampus ya. Selanjutnya bagaimana dengan kesehatan? Oh, ternyata orang kulit hitam itu tingkat kesehatannya itu di cover lebih tinggi dibandingkan orang kulit putih ya. Jadi orang kulit hitam itu kekurangan asuransi kesehatan itu sekitar hampir 10%, sementara orang kulit putih hanya 5% ya. Jadi
orang kulit hitam banyak sekali yang tidak memiliki asuransi kesehatan dibandingkan orang kulit putih, hampir separuhnya ya. Selanjutnya dalam penggunaan drugs di sini ya. Ya di Amerika sini penggunaan drugs itu di beberapa tempat oke, di beberapa tempat tidak oke atau ilegal ya. Nah, di sini dikatakan menurut data orang kulit putih dan kulit hitam itu hampir sama penggunaan drugsnya, yaitu sekitar ini 17,8%, ini sekitar 16,5%, jadi bedanya sekitar 1%. Tetapi pada saat kepemilikan drugs atau marijuana per 100K tahun 2018 itu orang kulit hitam memiliki kepemilikan dan mereka ditangkap ya, itu sekitar 567 atau 570 K thousands ya, dibandingkan orang kulit putih yang hanya 156. Jadi ini sangat drastis ya. Jadi bisa dikatakan di sini banyak sekali orang kulit hitam yang menggunakan atau memiliki drugs ya, atau terlibat dalam penggunaan drugs dan akhirnya bisa menimbulkan crimes yang lebih dahsyat lagi sehingga para polisi banyak ikut campur dalam menangani hal ini. Nah, selanjutnya adalah penembakan oleh polisi ya. Jadi masih ada kaitannya dengan drug juga atau dengan hal-hal yang sifatnya itu crimes ya. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam 1 juta ya orang kulit hitam itu tertembak sekitar 30 kematian per 1 juta mulai Januari 1, 2015 hingga Mei 28, 2020. Sementara kalau orang Hispanik atau Latinos itu 22, kemudian orang kulit putih itu 12%, kemudian dari ras yang lain itu 4%. Jadi orang kulit hitam itu kemungkinannya untuk tertembak oleh polisi atau mengalami hal-hal yang kurang enak dari polisi itu sekitar 30 per juta orang ya, dan itu lebih tinggi atau paling tinggi dibandingkan race-races yang lain. Nah, selanjutnya angka pengangguran. Nah, angka pengangguran di sini dimulai tahun 2007 hingga 2019. Kita lihat di sini yang coklat adalah untuk orang kulit hitam, itu angka penganggurannya meningkat jauh lebih tinggi dan sekarang 2019 atau menjelang 2020 itu mencapai 17%. Sementara orang kulit putih sekitar 12%. Jadi bedanya sekitar 5%. Nah, tentunya pengangguran yang seperti itu menimbulkan kecemburuan sosial lagi dan juga kesedihan yang berkepanjangan karena secara ekonomi mereka menjadi lebih sengsara dibandingkan dengan orang kulit putih ya. Selanjutnya bagaimana dengan tingkat kemiskinan di sini? Nah, ini dinyatakan bahwa 1 dari 5 orang kulit hitam itu semua 1 dari 5 itu atau seperlimanya itu hidup dalam kemiskinan dengan gaji sekitar $26.000 Serikat untuk keluarga dengan anggota 4 ya. Jadi itu sangat minim kalau di Amerika Serikat. Nah, di sini rata-rata income setiap rumah tangga tahun 2018 adalah orang kulit putih itu sekitar $71.000 Amerika Serikat, sementara orang kulit hitam sekitar 42.000 dolar Amerika. Jadi bedanya sekitar 30 ribuan per tahunnya. Kemudian tingkat kemiskinan tahun 2018 untuk kulit hitam adalah sekitar 21%, sementara orang kulit putih hanya 8%. Jadi bisa bayangkan teman-teman ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan antara
orang bule, dan orang kulit hitam di Amerika Serikat. Nah, data-data yang saya cantumkan tadi bersumber dari kedua website ini. Jadi silahkan kalau teman-teman ingin melihat lebih jauh apa yang diulas oleh artikel ini. Nah, pada dasarnya adalah Amerika Serikat saat ini menghadapi berbagai isu yang utama saat ini selain pandemi COVID-19, itu juga isu rasisme yang sifatnya sistemik, dan ini harus di-follow up oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat harus lebih mendengarkan rakyatnya lagi supaya tidak ada diskriminasi yang berakibat fatal sehingga akan mengganggu masa depan Amerika. Nah, mudah-mudahan Amerika Serikat bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih bisa mengakomodir rakyatnya yang berasal dari berbagai rasis dan juga background. Nah, sampai di sini ulasan saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini. Silahkan like dan subscribe dan share atau komen. Terima kasih atas perhatian semuanya. Bye-bye.